Selamat pagi semua, salam sejahtera dari Tuhan Yesus. Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai kegiatan di hari ini, namun sebagai manusia yang selalu berharap dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, kita awali hari ini dengan merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau atas hari yang baru serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Ya Bapa, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dalam kebenaran dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau selalu bersama kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini yaitu terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Yesus Kristus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetap tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Tema bacaan kita pada pagi hari ini, jauh di mata, dekat di hati. Pak de dio pentiro, apa tang pak de dio pernah. Kadang kita merasa prihatin dan kadang juga membuat kita marah ketika mendengar atau melihat sesama orang percaya di beberapa tempat mengalami tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Namun kita juga merasa bersyukur dan bersukacita ketika mendengar dan menyaksikan mereka tetap sabar dan setia, bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanannya. Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana. Dari awal Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Tesalonika menolak Paulus dan Injil yang diberitakan. Sebab itu, Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Di satu pihak, Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil. Tetapi di pihak lain, Paulus juga prihatin dengan mereka karena tekanan, intimidasi,
bahkan penganiayaan yang dialami dari sebagian dari bangsanya sendiri, yakni orang-orang Yahudi. Paulus tahu semua yang terjadi. Sebab itu ia ingin berjumpa dengan mereka, namun sangat sulit karena Paulus sedang dalam penjara. Untuk memberi semangat dan keteguhan iman bagi mereka, Paulus mengirim surat yang isinya ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman, sekaligus meyakinkan mereka bahwa memang itu akan terjadi, tetapi akan tiba waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi mereka. Paulus meyakinkan bahwa mereka sesungguhnya mereka tetap dekat, bahkan ada dalam hati mereka, walaupun mereka berjauhan. Mari terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan sesama, saling memberi kekuatan dalam doa, walaupun kita berjauhan. Jarak bukan halangan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini yang boleh kami pakai untuk merenungkan firman-Mu. Firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan selalu menuntun kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Berilah para pemimpin kami kebijaksanaan untuk dapat memimpin kami sesuai kehendak-Mu. Tuntun mereka Tuhan untuk memilih jalan yang benar saat mereka membuat keputusan atas bangsa ini. Beri mereka hikmat dan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Peluk mereka dengan kasih-Mu, supaya mereka tetap merasakan kedamaian dan kebahagiaan untuk menyelimuti usia mereka yang beranjak semakin tua. Tuhan berikan kesehatan yang cukup, teguhkan hati dan iman mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan peliharakan senantiasa, berkati dalam pekerjaan, usaha, dan biarlah keluarga kami tetap bersuka cita dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan. Sertai mereka dan berikan kepintaran dalam menuntut ilmu. Berikan jalan terbaik untuk anak-anak kami agar mereka dapat menggapai cita-citanya. Jadikanlah anak kami berguna bagi orang tua, bangsa dan negara. Selalu ajarkan anak-anak kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Tuhan tambahkan sukacita mereka. Terima kasih semua atas berkat yang Tuhan berikan selama setahun yang lalu. Dan berikanlah kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa jika ada saudara-saudara kami, teman-teman atau orang di sekitar kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin karena sakit, Tuhan tolong jamah mereka, berkati obat-obat yang dimakan, tangan-tangan yang merawat, agar daripadanya mereka akan memperoleh kesembuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini kami boleh lewati dengan penuh sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini, dan ajarlah kami berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.